cita yang menantinya, bahkan terlena dengan hidup yang tiada arah. Salahkah kedua orang tuanya karena tak berikan kasih sayang, ataukah ini suatu kewajaran yang menjadi gaya hidup anak zaman? Jadi apa anak kamu ini, Mak? Berandalan. Bikin mabuk. Nah, sekali lagi, mohon katakan yang sebenarnya. Apa hubungan antara saya dengan Sabtu sesungguhnya? Kalian kakak adik, saudara sekandung. Iya. Kalian memang sekandung. Sekandung karena lahir dari rahim yang sama. Tapi Seto bukan. Tiada arah. Benar, Sabto. Seharusnya bukan saudara atau tidak saudara yang kamu harus persoalkan. Hanya mengingatkan, ini urusan keluarga. Jangan ikut campur. Oke, kamu boleh bilang begitu. Tapi mana Seto? Mana dia? Mana orang yang namanya Seto? Untuk berpura-pura bersama teman, dia telusuri jalan kota. Bahkan terlena hidup yang tiada Halo, Ma. Anakmu bikin ulah lagi. Ya siapa lagi kalau bukan Seto? Saya akan segera pulang. Kita harus bicara. Waduhnya, bapaknya. Bapak marah sekali ya. Sudah lama pulangnya? Baru saja, tapi langsung gawatnya. Ma, cepat ke atas, Ma. Tolong Mas Seto, Ma.
Di mana mereka? Di atas, Ma. Jangan. Simpan saja ya. Kita main Nintendo yuk. Saya berantem lagi ya, Bu. Bikin malu. Mau jadi apa anak kamu ini, mah? Berandalan. Bikin malu. Sudah berapa kali saya harus berurusan sama polisi gara-gara kamu? Sudah berapa kali? Coba bayangkan betapa malunya Papa. Harus langsung menjemput di sana. Mama mengerti, Pak. Tapi haruskah Papa memukul berkali-kali pada anak yang sudah tidak sepantasnya dipukul? Baik. Dia memang anak kamu. Anak tercinta kamu. Urus dia. Kendalikan dia, jangan sampai bikin masalah lagi. Jangan bikin malu Papa. Sekali lagi kamu bikin malu Papa, Papa tidak tahu apa yang harus Papa lakukan. Pak! Papa tunggu. Ada apa lagi? Mama sudah bilang berkali-kali, Pak. Jangan pakai lagi istilah Seto anak tercinta Mama. Anak Mama. Bagaimanapun juga dia anak kita, Pak. Kalau Mama memohonkan sesuatu tentang dia pada Papa, meminta Papa menghentikan memukul, itu semata-mata karena dia anak kita, Pak. Mama tidak mau kalau kata-kata yang menyudutkan dan tendensius itu dilakukan. Baik, baik. Papa janji tidak akan lagi bicara begitu. Tapi kalau ternyata Seto tetap tidak bisa diurus, Papa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maaf, Papa ada urusan kantor. Masih ada yang harus dibicarakan lagi, Seto? Tidak, Ma. Tapi boleh saya bertanya sedikit? Tentang apa? Walau berbisik, walau tidak begitu jelas saya mendengar apa yang Mama tanyakan pada Papa. Mama tidak mau kalau Papa memakai istilah Seto anak Mama, anak tercinta Mama. Kenapa Mama bicarakan hal ini terus-menerus, Ma? Ada apa? Kenapa, Ma? Tidak apa-apa. Tapi kamu sering dengarkan seorang bapak kalau sedang marah selalu menjemput anak kamu pada istrinya. Nah, Mama tidak senang kalau Papa ikut-ikutan bicara seperti itu. Tapi saya sering mendengar kalau Mama memprotes tentang itu, Ma. Dan kelihatannya serius sekali. Itu kan sudah Mama jelaskan. Apa perlu diulang lagi? Ma, kalau kamu tidak bandel, tidak berhura-hura lagi, tidak berurusan dengan polisi lagi, Papa pasti tidak akan bicara begitu lagi. Coba kamu renungkan. Dan ingat, jangan bikin masalah lagi. Nan, jangan seneng ngintip, tak baik. Kalau dipikir-pikir, nggak salah juga ya kalau Mas Seto tanya begitu pada Mama. Sini, sini. Tanya begitu yang bagaimana? Yang tadi, yang Mama protes kalau Papa memakai istilah anak kesayangan Mama. Namanya juga orang sedang marah, Non. Dulu, bapaknya Bibi juga sering bilang begitu sama maknya Bibi. Begini nih, Non. Mak, lihat itu anakmu, bandelnya. Maknya Bibi protes tidak? Ya, enggak, Non. Ya artinya karena tidak ada apa-apa, Bi. Tadi kan Mama serius banget. Ah, sudah, Non. Nanti malah nggak karu-karuan. Bunda. Tuh kan, Bibi dipanggil. Sebentar, Non. Ayo. siapa?
Mau apa? Mau kemana lagi? Ya keluar. Mau kemana lagi? Yang barusan belum juga reda dan sekarang kamu sudah mau keluar lagi. Buat apa di rumah? Kalau yang di dalam rumah tidak bisa diajak bicara. Santi mau ajak kamu bicara. Apa Santi termasuk yang tidak bisa diajak bicara? Kamu pasti mau membicarakan tentang perkelahian tadi kan? Semua sudah terjadi. Untuk apa dipersoalkan? Kapan kamu akhiri permusuhan ini? Mereka bekas teman-teman kamu juga kan? Iya. Teman sekelas yang tidak setia lagi pada saya. Yang telah membuat saya seperti ini. Jadi kamu tetap menyalahkan mereka? Karena mereka saya jadi begini, San. Karena mereka saya jadi gagal. Apa tidak boleh saya menyalahkan mereka? Kenapa harus mereka yang salah? Dulu, waktu satu kelas, mereka hura-hura sama saya. Kemana saya pergi, mereka pasti ikut. Tapi setelah anak baru itu datang, setelah yang namanya Iwan itu datang, semua tunduk padanya. Semua ikut padanya dan meninggalkan saya. Kamu sudah di semester terakhir saat itu. Kamu mau menghadapi air panas. Santi kira ya sudah seharusnya kalau kamu mulai memusatkan perhatian pada pelajaran saat itu. Tapi Pram dan Mira masih bersama saya. Mereka setia. Hura-hura dan hura-hura lagi. Apa yang sebenarnya ingin kamu capai, Mas? Ini semua bertolak dari rumah, Santi. Saya kurang perhatian. Saya tidak mendapat cinta kasih. Saya jarang dapat kesempatan untuk bicara antara orang tua dan anak. Kamu sendiri tahu kan? Bagaimana orang tua kita terlalu sibuk dan jarang komunikasi dengan kita. Buat apa di rumah? Kalau tidak ada yang bisa diajak bicara. Mereka menyekolahkan kita ke sekolah yang hanya bisa menuntut kita untuk belajar dan belajar, Santi. Sekolah tidak mau tahu bahwa kita punya sikap, kita punya keinginan. Dengan orang tua, kita tidak bisa komunikasi dengan baik. Dengan sekolah, kita tidak bisa mengetengahkan apa yang menjadi keinginan kita. Apa salah kalau kita punya alternatif yang lain? Berkumpul dengan teman-teman yang punya masalah yang sama? Dengan mereka kamu bisa memecahkan masalah. Ya, setidaknya kita bisa saling mengeluh. Kalian tidak akan bisa memecahkan masalah. Masalah yang datangnya dari rumah, ya harus kita pecahkan di rumah. Kamu bisa bicara dengan papa atau mama kalau kamu memang serius. Papa tidak punya waktu untuk saya, Santi. Papa punya waktu buat Santi. Dan Santi sudah membuktikannya. Tapi Papa tidak punya waktu untuk saya, Santi. Itu sudah dibuktikan berkali-kali. Buktinya tadi. Begitu pulang dari kantor polisi, Papa bicara terus. Papa marah terus. Tidak sedikit pun diberi kesempatan untuk saya bicara, Santi. Kamu telah membuatnya kesal. Kamu telah membuat Papa menghentikan rapat yang begitu penting hanya untuk menjemput kamu ke kantor polisi. Wajar dong kalau Papa kesal. Sudah. Kamu memang anak Papa. Papa hanya mau mendengar kamu. Tidak sedikit pun peduli pada saya. Tunggu dulu. Ada satu hal lagi yang harus kita bicarakan. Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Mas Eta! Kalian bertengkar tadi? Biasa, mah. Mas Eta selalu begitu kalau disinggung soal kelompok hura-huranya. Perkelahian tadi juga karena kakakmu? Iya, mah. Kapan dia sembuh? Kenapa masih saja terus begitu? Santi boleh bicara, mah. Kita kan sudah bicara, Santi. Ada sesuatu yang khusus yang ingin Santi tanyakan. Sini. Kamu bertanya tentang apa? Begini, mah. Bagaimana menurut Mama? Apa benar Papa pilih kasih untuk anak-anaknya? Kenapa kamu bertanya begitu? Mas Seto sering mempertanyakan ini, Mah. Dan ini telah membuat Mas Seto seperti sekarang ini. Merasa dibeda-bedakan, kurang diperhatikan, dan kurang mendapat cinta kasih. Itu hanya perasaan Seto saja.
Papa atau Mama tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Mas Sabto disekolahkan di luar negeri, Mas Seto tidak. Kenapa tidak kamu pertanyakan diri, Rum? Kamu juga tidak disekolahkan di luar negeri, kan? Santi kan memang tidak ingin sekolah di luar negeri, Ma. Dan Seto memang tidak mungkin disekolahkan di sana. Dia lebih suka hura-hura. Bukan kebalik, Ma. Mas Seto jadi suka berhura-hura kan karena dia kecewa. Karena dia rasakan adanya pilih kasih. Dan karena... Tidak. Tidak. Tidak ada pilih kasih di sini. Semua anak diperlakukan sama. Baik padamu, pada Sinta adikmu, maupun pada Seto dan Seno. Benar begitukah yang Mama rasakan? Iya, iya. Memang itu yang Mama rasakan. Baiklah, saya akan mencoba mencintainya, membopong dan menimang-nimang dengan senang hati. Tapi kalau rasa sakit hati ini telah hilang, jangan salahkan saya. Sudah lama di situ. Mohon maafnya. Jangan salahkan sayanya. Kalau akhir-akhir ini perhatian saya semakin terpusat pada Nyonya. Saya Bimuna mendengar percakapan saya dengan Santi. Pertanyaan-pertanyaan Non Santi tadi pada Nyonya. Segencar yang ia tanyakan pada sayanya. Saya khawatirnya pilih kasih ini akan... Tidak, tidak. Saya tidak mau Bibi berpikir ke sana-sana. Saya tidak ingin Bibi terpancing dan mengungkap apa yang telah terjadi sesungguhnya. Simpan baik-baik apa yang Bibi ketahui. Biarkan tetap rahasia, Bi. Iya, Nya. Wah, baru kelihatan si bos biasa. Mari. Hai. Mira pikir kamu nggak bisa datang. Kenapa? Tahu, kurung kali. Memangnya ayam dikurung? Kemana kita? Mana aja nih bos? Galulah. Atur dah. Iya, Pak. Oke. Oke, cabut.
Jauh-jauh juga tuh ya. Mau kemana? Kamu pesan makanan aja dulu. Saya ke situ sebentar. Mira, udah deh. Mendingan kita cari minuman aja. Oke, oke. Kalian semua mau pada minum apa? Minum! Minum aja. Penampilan sih oke. Tapi bonafit nggak ya? Masalahnya bukan bonafit atau enggaknya, Wi. Nah itu loh. Kenapa? Udah di ngawal. Terus? Nggak jadi naksir ah. Yuk. Udahlah. Mau kemana? Udah, pesan minum aja. Sebentar. Jangan khawatir, Non. Masih ada Pram. Bi, Ada apa? yang baru masuk tadi, siapa Bi namanya? Yang pegang setir. Loh, saya harus tahu dulu. Aden ini siapa? Dan apa keperluannya nanya-nanya nama? Enggak, Bi. Cuma pengen kenal. Nggak boleh. Apa, Bi? Boleh. Kalau yang setir tadi namanya Nonanda. Dan yang kedua temannya itu Non Devi sama Non Dewi. Nanda. Iya, Kalau nomor telepon sini berapa, Bi? nomor telepon. Iya. Berapa, Bi? Nomor telepon 8412568, Den. Makasih, Bi. Iya, Den.
kamu bisa kejar mereka, kamu bisa kenalan. Ingat Seto, jangan kamu begitukan lagi saya. Dan jangan bikin malu saya depan teman-teman. Oke. Nggak gitu lagi deh. Seharusnya Seto itu tidak boleh keluar-keluar dulu. Wong yang tadi itu aja belum benar-benar tuntas. Kok bisa kemana-mana itu bagaimana? Kalau dia bikin gara-gara, bikin ribut lagi, apa kita tidak malu kalau harus ke kantor polisi lagi? Ya jangan dong, Pak. Masa harus begitu lagi? Kalau terjadi lagi, Mama lo yang harus jemput ke sana. Mah, saya ikut ya kalau jemput ke kantor polisi. Tuh, anak kamu. Tegur itu anak kesayangan. Seto. Siapa yang menyuruh kamu keluar rumah? Kamu tahu apa yang Papa tanda tangani di kantor polisi? Papa janji agar menjaga kamu, agar kamu tidak melakukan kegiatan apa dulu di luar rumah. Dari mana sih kamu tadi? Dan apa yang telah kamu lakukan? Nggak dari mana-mana. Dan nggak melakukan apa-apa, Pak. Tuh, anak kamu. Bedakan dengan Seno. Pak, Sini dulu, Mah. Mau mandi? Bau. Tuh, tidak bisa diajak bicara kan? Katanya minta waktu, minta perhatian, butuh komunikasi, ingin bicara. Belum sudah tersinggung pergi. Kapan bisa bicara? sudah selesai makannya? Ya, Mah. Ajak adik Bimuna. Iya, bawa di sini. Ini ruang makan dan jam makan. Jarang kita berkumpul bersama. Makan bersama seperti malam ini. Kalau saja tadi Bapak menegur saya baik-baik dan mengajaknya makan dulu, mungkin kita bisa berbicara dengannya. Kalau langsung membuatnya dia takut. Syok. Ya jangan salahkan dia kalau akhirnya dia pergi. Ma, kalau kamu selalu bersikap lunak, dia akan besar kepala dan tidak bisa dikendalikan. Dan kita tidak akan pernah sinkron menangani dia. Mama tahu, Papa sengaja menyempatkan pulang untuk makan bersama karena ingin bicara dengan Seto. Sayang sekali jam 8 ini Papa harus menjemput tamu dari Jepang. Mau ikut? Mama harus tampil pantas untuk menyambut tamu. Papa tak mungkin menunggu kalau jam 8 acaranya. Mama tak perlu ikut. Ya sudah, kalau begitu. Halo, Siapa ini? Bi Ija. Di situ siapa? Oh, Bibi. Anu, Bi. Saya yang tadi yang naik motor. Nandannya ada Bi. Oh, iya, Bibi ingat. Ada, Den, ada. Tolong dong, Bi. Bilangin, saya mau bicara padanya. Oh, boleh. Tunggu ya, Den, ya. Dari siapa, Bi? Nggak tahu, Non. Dari siapa? Kayaknya penting banget, Non. Siapa sih? Ini, Non. Ya udah, Bi. Iya. Halo, siapa? Seto. Seto. Seto siapa? Ingat nggak? Yang di tempat minum. Kok tahu nomor telepon saya sih? Itu rahasia. Tapi ya deh. Nanti
akan saya ceritakan kalau kita sudah ketemu. Boleh ke rumahnya nggak? Gila, pengen datang ke sini dia. Biar aja. Datang sih boleh-boleh aja. Cuman ada yang marah nggak nantinya? Nggak ada. Itu yang tempat minum? Oh, itu sih adik sama kakak aja. Nggak ada masalah. Nggak ganggu kuliah kamu kalau kamu kemari. Kuliah? Saya sudah nggak kuliah. Ya, saya kerja. Kerja? Iya, di perusahaan sendiri. Wah, enak dong ya kerja di perusahaan sendiri. Direktur ya? Cuma direktur produksi. Direktur produksi? Tanya, direktur produksi kok masih naik motor? Mau tanya nih, Seth. Direktur produksi kok naik motor? Ya, motor kan cuma sekedar hobi. Saya orangnya sederhana kok, santai. Oh, kalau ke kantor ya terpaksa saya pakai dasi dan mobil yang sesuai. Direktur. Tapi ya kalau lagi santai, begitulah penampilan saya. Wah, hebat juga dong. Jadi bagaimana? Boleh dong ketemu. Boleh, tapi jangan sekarang. Gimana kalau hari Rabu? Siang-siangan aja? Siang-siangan. Hari Rabu. Boleh, boleh. Ya, gampang. Itu gampang diatur. Ya, saya jemput ya. Ya. Janjian sama siapa Pak Direktur? Udah bisa ditebak. Sama Mira kan? Kalau sama Mira, nggak perlu pakai janji-janjian. Boleh dong sama yang lain. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan jemput-jemput direktur, dasi dan mobil segala dong. Ya biar keren dikit dong. Cerewet. Mas Seto apa Mbak? Dapat ceweknya. Doain Mas Seto dapat pacar, biar nggak sama yang brengsek-brengsek lagi. Kamu kenapa sih, Mir? Hah? Nggak tahu lah, Pram. Gak enak rasanya kalau nggak ada Seto. Bayangin aja, 3 hari dia nggak pernah nongol. 3 hari, Pram. Ini kan belum pernah terjadi. Belum pernah kan? Iya. Dia memang nggak pernah datang sejak ngejar-ngejar 2 cewek itu. Tidak. Jangan hubungkan ketidakdatangannya dengan kedua cewek gendut itu. Seto memang nggak sungguh-sungguh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ke rumahnya? Telepon? Atau? Kita tunggu dia. Kalau sampai dalam waktu 1 hari atau 2 hari dia tidak nongol juga, baru kita cari dia, oke? Oke. Ini mau pakai yang mana dasinya? Jangan keras-keras, Bi. Nanti ketahuan lagi. Yang lihat hanya adiknya ini. Yang lain kan sudah pada berangkat. Saja, Mas.
Iya deh, Bi. Pakai yang ini. Ini nggak pernah dipakai Bapak kan? Yang Bibi bawa ini semua sudah nggak pernah dipakai lagi. Aman kalau begitu. Makasih, Bi. Ya. Wah, serasi. Tuh, serasi kan, Mas? Iya ya. Kapan tuh perginya? Bibi moto aja. Udah sana. Awas, jangan macam-macam kamu. Kena jambak kamu nanti. Kasihan Den Seto. Nggak ada salahnya kan kalau yang ngomong bantu sedikit. Ayo. Apa? Mobil hilang? Iya, Pak. Kok bisa begitu? Bagaimana keamanan? Penjaga memang melihat mobil Bapak keluar. Tapi dia kira supir yang membawa. Kacanya kan gelap, Pak. Bodoh! Cari informasi sekali lagi. Kalau memang buntu, cepat lapor polisi. Siap, Pak. Ya sudah, keluar. Mana? Meetingnya tetap dipersiapkan. Halo? Ibu ada? Ma, mobil Papa hilang. Kalau ini karena ulah Seto, Papa tidak tahu harus bagaimana lagi sama anak kamu itu. Pak, Papa ini tidak ada basa-basi sedikit pun. Sudah sedemikian tidak suka Papa pada Seto. Hilang mobil kok langsung Seto yang dituduh itu bagaimana? Hilang mobilnya di mana, Pak? Hilangnya memang di kantor, Ma. Tapi mana mungkin mobil begitu bisa dicuri tanpa melengking alarmnya kalau yang dipakai bukan kunci cadangan? Tapi Mama tidak mau kalau belum-belum Papa sudah memastikan Seto yang mengambil mobil itu. Kalau begitu Papa akan telepon ke rumah. Kalau Seto tidak ada, motornya ada, dan kunci cadangan tidak ada, tidak bisa disangka lagi. Pasti Seto pelakunya. Macam-macam saja. Halo? Ya ada. Non, dari Bapak. Halo, Pak. Apa? Mobil Papa hilang? Enggak, Pak. Santi nggak tahu. Mas
Mas Seto tidak ada, Pak. Pergi sejak pagi. Iya, Pak. Motornya ada. Apa, Pak? Kunci cadangan. Sebentar, Pak. Coba dilihat dulu. Bi, coba lihat kunci cadangan mobil Papa ada tidak? Iya, Non. Sebentar, Pak. Tidak ada, Non. Kunci cadangannya tidak ada. Aduh, Pak. Kunci cadangannya tidak ada, Pak. Iya, Pak, ya. Santi ngerti. Iya, Pak. Mbak. Mobil Papa hilang ya, Mbak? Iya. Siapa yang nyuri, Mbak? Duh, diam dulu deh. Mbak baru bingung ini. Gila, Mas Seto. Kalau sampai mobil itu ya pakai ngeceng sama cewek-cewek. Hari-harinya habis untuk berpura-pura bersama teman. Dia telusuri jalan kota. Dia lupakan segala cita yang menantinya. Bahkan terlena dengan hidup yang tiada arah. Salahkah kedua orang tuanya karena tak berikan kasih sayang? Ataukah ini suatu kewajaran yang menjadi gaya hidup anak zaman? Hari-harinya habis untuk berpura-pura